Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih dalam studi kita dalam surat kepada orang Ibrani, dalam pasal yang ke-6 mulai dari ayat yang ke-4. Dalam episode yang terakhir, kita menyimpulkan pembahasan kita tentang pribadi Kristus dan apa yang telah disebutkan tentang dia dalam perjanjian lama sebagai pokok-pokok iman Yahudi, sebagai sebuah landasan. Peluncuran yang darinya Rasul Paulus meminta orang Ibrani untuk beralih dari landasan ini kepada perkembangannya yang sempurna, kepada iman Kristen dan wahyu Kristen. Namun hari ini kita akan jeda banyak pada pertanyaan yang sangat penting ini. Dapatkah orang percaya murtad dan binasa? Apakah ada yang disebut kemurtatan? Dapatkah orang percaya sejati murtad dan juga binasa? Adakah kemungkinan untuk orang percaya untuk kehilangan posisi dari masa depannya? Inilah yang akan kita ketahui dalam episode hari ini. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang, Dr. Farid. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Dr. Farid. Selamat datang saudara ya. Sebuah kehormatan bagi kami. Terima kasih saudara. Dr. Farid, mari kita mulai pembacaan kita dari pasal 6 ayat 4. Dikatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Dr. Farid, pertanyaan penting dalam ayat 4 adalah, siapa yang dibicarakan Rasul dalam kata-kata ini? Mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan selanjutnya. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui pertobatannya. Kelompok mana yang sedang dibicarakan di sini? Pertama, sekarang kita telah sampai pada peringkat keempat dalam surat ini. Tentang bahaya kemurtatan. Kita akan mengerti sekarang apa arti kemurtatan dan apa yang bukan. Silakan. Ia memulai dengan menjelaskan sebuah kelompok yang memperoleh 6 hak istimewa. Di awal episode ini jangan saya mengatakan bahwa ketika kita baca tentang keenamnya ini sekarang, kita akan temukan bahwa baik yang palsu dan yang sejati berbagi kesamaan. Orang percaya sejati yang mengakui imannya dalam Kristus dan bahwa korban yang dipersembahkannya cukup dengan orang yang hanya mengaku memiliki iman Kristen. Oke. Dan di sepanjang zaman, bahkan selama masa Kristus hadir di bumi, ada pengakuan kelompok pengikut dan buah di satu sisi, dan di sisi lain ada kasih sayang dan sekedar deklarasi verbal tanpa buah. Oke. Di sini kita melihat 5 deskripsi yang sama-sama dialami oleh yang sejati dan yang palsu. Jika saya menyebut kelima butir ini, mereka pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia surgawi,
pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, mengecap firman yang baik dari Allah, mengecap karunia dunia yang akan datang. Lalu ia berkata, namun yang murtad lagi, tolong ingatkan saya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan murtad di sini. Oke. Kelima butir ini artinya, secara sederhana, mereka pernah diterangi hatinya. Orang yang sejati telah pernah diterangi hatinya, dan yang palsu atau yang berpura-pura telah diterangi. Berdua telah Anda diterangi. berkata bahwa kelima butir ini adalah hal-hal yang orang palsu dan Orang sejati sejati dan yang sama-sama palsu. lakukan. Baik. Yang mengaku memiliki iman Kristen dan yang hanya membuat pengakuan di bibir saja. Oke. Bagus. Omong-omong saya ingin berkata, yang membedakan Kristenan dengan budaya lain, manapun adalah budaya-budaya ini meminta orang untuk mengucapkan ulang beberapa kalimat untuk menjadi pengikut budaya ini. Namun kekristenan bukanlah sebuah pengulangan. Kekristenan adalah sebuah pengakuan di hati yang muncul dan menghasilkan buah dengan perilaku yang berbeda. Orang tersebut menjadi berbeda. Seseorang Seorang berbeda ciptaan baru. dan akan membayar suatu harga. Oke. Telah pernah diterangi hatinya, artinya terang telah menyinari mereka. Sehingga mereka paham. Misalnya, Kristus datang untuk menyatakan satu cara lawan dari apa yang telah dikatakan oleh hukum Taurat. Taurat berkata kepada manusia, lakukanlah. Namun Kristus berkata, terimalah. Ada sebuah perbedaan sangat besar di antara keduanya. Pernah mengecap karunia surgawi. Karunia surgawi bisa berarti kasih karunia yang dinyatakan dalam Kristus. Yang berkata tentang dirinya bahwa sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan Yang hilang. Taurat berkata, hakimilah orang berdosa. Si pezina, pencuri, hakimi dia. Tapi Kristus datang untuk mencari mereka yang berdosa. Dan itu bisa merupakan karunia surgawi. Ada sebuah arti lain bahwa seluruh kekristenan dianggap sebagai sebuah karunia yang dapat diringkus sebagai karunia Allah. Karunia Allah. Oke. Karunia. Butir ketiga yang dapat memunculkan banyak pertanyaan. Mereka pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Kita perlu menaruh perhatian bahwa ia tidak mengatakan mereka menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Dan ia tidak berkata seperti yang ia katakan pada orang Korintus, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Kudus diam di dalam kamu. Jadi apakah arti mendapat bagian dalam Roh Kudus? Jauh yang saya mengerti. Bahwa mereka hidup dalam sebuah zaman di mana mereka melihat karya Roh Kudus dalam sembacara yang unik. Mereka telah melihat tanda-tanda dan mujizat. Mereka juga telah melihat ribuan orang diselamatkan melalui khotbah-khotbah penginjilan. Jadi, mereka telah bermitra dengan apa yang Roh Kudus lakukan. Mereka menyaksikan Roh Kudus dengan kekaguman. Tapi tak disertai tindakan dari pihak mereka yang membuat mereka memenuhi syarat untuk didiami oleh Roh Kudus. Ada sebuah kiasan sederhana. Silakan. Jika buket bunga dengan bau yang harum telah dibawa ke studio, kami semua akan mencium baunya. Benar. Tetapi jika salah satu peserta memilikinya dan akan membawanya pulang saat dia pergi, Oke. itu berbeda. Oke. Kayak mencium, jadi kami telah mencium aroma pekerjaan Roh Kudus atau bermitra dengan apa yang Roh Kudus lakukan, tapi mereka tidak memilikinya. Iya. Keempat, yang mengecap firman yang baik dari Allah. Mereka melihat kesetiaan Allah dalam penggenapan janjinya lewat kedatangan Kristus. Mereka memiliki bahwa firman itu indah. Poin kelima, dan yang mengecap karunia-karunia dunia yang akan datang. Mereka telah melihatnya di depan mata mereka. Mengapa dia menamakannya karunia dunia yang akan datang? Karena ini adalah karunia-karunia yang akan terjadi secara berlimpah dalam kerajaan milenium. Ada contoh-contoh tentangnya pada awal kekristenan. Benar, di abad pertama. Ada banyak mujizat yang terjadi. Orang sakit disembuhkan. Dan tanda serta keajaiban-keajaiban terjadi. Mereka telah melihat semua dari 5 hal. Ia berkata lalu mereka murtad. Dan jatuh. Oke, jadi apa artinya murtad? Oke, namun sebelum kita bicara tentang kemurtatan, apakah kita memiliki contoh untuk hal seperti itu di Alkitab? Apa pendapat Anda tentang Yudas? Dan Yudas pernah menjalani semua jalan ini, namun pada akhirnya topengnya jatuh. Sejak Kristus tidak pernah tertipu olehnya dan para murid kemudian hari memahami seperti apa dia. Mari mengambil juga Simon sebagai sebuah contoh. Simon si penyihir. Alkitab berkata tentang Simon si penyihir bahwa dia percaya, dia dibaptis, dan menemui Filipus. Tetapi keserakahannya tetap ada di hatinya. Petrus datang kepadanya dan berkata, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jelas bahwa dia terus berjalan dengan cara yang sama. Mereka telah murtad. Kata murtad di sini tidak berarti suatu kehilangan seseorang yang berada dalam dosa, tapi dalam bahasa Yunani itu berarti jatuh. Misalnya dari lantai 10 ke tanah, itu berarti jatuh. Itu berarti jatuh dari tingkat yang sangat tinggi ke tingkat yang sangat rendah.
sebuah peralihan, dan peralihan. ini berarti meninggalkan Kristus secara total dan sepenuhnya. Dan kembali sepenuhnya ke Yudaisme, karena kekristenan datang dengan wahyu dan itu lebih tinggi dan itu jauh lebih penting dari Benar. Yudaisme. Iya. Mereka telah jatuh atau murtad lalu dia mengucapkan kata kritis. Tidak pernah dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Kini jika seorang percaya berdosa dan bertobat, ia pasti akan terima. Nah, jika seorang pendosa bertobat lebih dari satu kali dan setiap kali kembali kepada Tuhan sampai suatu saat dia datang dari segenap hatinya dan berkata, ya Tuhan, ini sudah selesai, aku harus menjadi milikmu. Diterima. Akankah dia diterima? Ya, dia akan menerimanya, tetapi mereka tidak pernah dibaharui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat. Lalu dia berkata, mengapa? Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah dan merugikan diri mereka sendiri. Ketika kembali ke Yudaisme, mereka ditanya, mengapa kamu meninggalkan Kristenan? Mereka menjawab, Yudaisme adalah agama para bapak leluhur. Nah, apa pendapat Anda tentang Kristus yang mati di kayu salib? Ia pantas untuk itu. Ia pantas untuk itu. Karena ia mengklaim, ia menghujat. Jadi mereka mengakui dosa para bapak leluhur. Dia pantas disalibkan. Seolah mereka hadir bersama nenek moyang mereka pada hari penyaliban dan telah berkata, salibkan dia. Salibkan dia. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami. Oke, Benar. merugikan diri sendiri. Artinya dengan kembalinya mereka. Nah, bahayanya di sini adalah menyinggung perasaan seorang di depan umum. Oke. Mereka secara terbuka menyinggung pribadi Kristus yang menuntut agar mereka tidak diperbaharui sekali lagi hingga mereka bertobat. Jadi kami ulangi lagi, sampai kata yang murtad, dia sedang membicarakan tentang kelompok yang palsu. Kelompok yang berpura-pura. Tetapi orang-orang percaya sejati yang dilahirkan kembali oleh Allah tidak akan pernah bisa murtad. Tidak pernah. Tidak akan pernah terhilang. Kata-kata dalam Alkitab dibaharui sekali lagi hingga mereka bertobat tidak dapat diterapkan pada mereka. Ya. Mereka tidak akan murtad. Benar sekali. Saya ingin menyemangati setiap orang yang menonton kami bahwa pintu untuk kembali ke belakang, pintu pertobatan, pintu pengampunan terbuka bagimu sampai saat terakhir dalam hidup Anda. Hal ini tidak berlaku untuk Anda. Ini adalah status meninggalkan Kristus dan iman Kristen dengan kesadaran penuh dan pengakuan. Dan seseorang yang berkata, saya tidak menginginkan Kristus. Saya ingin pergi ke mereka yang menghujatnya. Dan ini adalah pengakuan saya tentang hal itu. Oke. Keluar kehendaknya sendiri. Tapi ini membuktikan bahwa tidak jujur dan otentik Tentu. dari awal. Tentu. Rasul Yohanes berkata, memang mereka Ya. berasal dari antara kita, tapi Benar mereka sekali. tidak sungguh-sungguh. Jika mereka sungguh-sungguh, mereka tetap bersama Benar. kita. Jika pemirsa terkasih, setelah program ini berakhir memindahkan channel dan menemukan bahwa seseorang di saluran agama lain berkata, saya dulu seorang Kristen, saya dulu seorang pemimpin agama, dan seterusnya. Ya. Tetapi sekarang, saya tidak mempercayai Kristus sebagai Allah yang dinyatakan dalam wujud manusia, ataupun penebus, ataupun pendamaian, dan lain sebagainya. Jangan berkata. Jangan takut bahwa Ya. ia telah murtad. Dia dulu seorang percaya, kemudian dia mundur dari Mustahil. iman. Tidak, dia bukan orang percaya dan dilahirkan kembali sejak Ya, awal. Dia lahir dalam keluarga Kristen, tetapi dia tidak memiliki hubungan dengan iman. Oke, Kekristenan penuh dengan tipe orang seperti ini. baik. Terima kasih, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Pemirsa terkasih, bayangkan sekelompok orang Yahudi pada hari sebelum penyaliban Kristus, mereka pergi ke bait suci dan mempersembahkan korban hewan sebagai ungkapan kepatuhan mereka terhadap perintah Allah. Kini setelah memiliki iman kepada Kristus, mereka bersalah kalau melakukannya. Mengapa? Karena Kristus menjadi korban persembahan itu sekali dan untuk selamanya. Jadi, jika Anda mempersembahkan korban persembahan hari ini sebagai ekspresi dari kebutuhan Anda akan penghapusan dosa, perilaku Anda menandakan Anda bahwa Anda tidak percaya kepada penebusan Kristus atau dalam kematian atau penyelamatannya dan tidak menerima penebusan ini secara pribadi dari hati. Saudara, ayat karena Anda telah menegaskan bahwa orang percaya tidak binasa. Jadi apa jaminan Alkitab menunjukkan bahwa orang percaya tidak binasa? Apakah ada jaminan lain dalam firman Tuhan yang menjelaskan bahwa orang percaya sejati yang dilahirkan kembali tidak bisa binasa? Jika saya mengatakan bahwa Alkitab penuh dengan jaminan dan janji ilahi yang menyatakan bahwa orang percaya sejati tidak akan binasa. Tapi saudara, ayat pada awalnya saya ingin mengatakan apa yang mungkin terjadi bagi orang percaya sejati dan
apa yang tidak mungkin terjadi dengan orang percaya sejati. Silakan. Orang percaya sejati mungkin memiliki keraguan dalam banyak waktu dalam imannya. Tapi tidaklah mungkin bahwa imannya gagal. Kasus Petrus sudah cukup bagi kita, yang menyangkal Kristus 3 kali. Tetapi Kristus sebelumnya berkata kepadanya, Simon, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Jadi doa syafaat Kristus adalah jaminan pertama bagi orang percaya sejati bahwa dia tidak dapat binasa. Saya sangat senang bahwa jaminannya tidak ada di dalam diri saya, melainkan di dalam Dia. Karena apapun yang dalam diri saya mungkin berubah, tetapi Dia tidak berubah. Hal kedua adalah orang percaya sejati mungkin jatuh dalam dosa dan mungkin jatuh berkali-kali. Tapi tidak mungkin baginya untuk hidup di dalamnya. Mengapa dia tidak bisa hidup dalamnya? Karena Allah telah memberinya sifat dasar baru yang ditolak oleh dosa. Dia mungkin jatuh dan bangkit, tetapi tidak pernah hidup di dalamnya karena kodrat yang baru dan Roh Kudus. Itu bukan gaya hidup atau aturan umum. Itu bukan gaya hidup. Bukankah kita telah mati Mati bagi dosa. di dalamnya? Hal ketiga adalah bahwa orang percaya yang sejati dapat disiplin sampai mati, tetapi tidak akan binasa. Artinya dia mungkin mati di sini, dalam hidup di bawah pendisiplinan, seperti yang terjadi pada orang-orang percaya di Korintus. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Tapi kita dihajar oleh Tuhan agar tidak dihukum bersama dunia. Dia tidak akan binasa dan tidak akan ada penghukuman. Saya pikir segalanya menjadi jelas sekarang. Jadi doa syafaat Kristus, berdiamnya Roh Kudus, janji Bapa, hajaran Bapa. 3 hal itu secara singkat memberi jaminan bagi orang percaya sejati bahwa tidak akan ada kebinasaan. Kristus telah berkata dalam Yohanes 10 bahwa orang percaya adalah seperti domba dan dia seperti gembala. Domba-dombanya ada di tangannya. Artinya seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Aku beri hidup yang kekal pada mereka. Dan mereka pasti tidak binasa. Saudara Farid, dalam kelanjutan dari pembicaraan ini, dia mengatakan dalam ayat 8, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah, tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Bagaimana contoh ini menjelaskan subjek kita, Dr. Farid? Katanya ada 2 kelompok, namun saya tidak bisa membedakan yang nyata dari yang palsu. Air hujan turun ke atas kalian semua, jadi jenis buah apa yang keluar darimu yang bisa kulihat? Bagian selanjutnya akan beritahu kita bahwa buah dari tanah yang baik yang menghasilkan tanaman yang bermanfaat dan dia akan memberitahu kami tentang buktinya. Tetapi jika tanah tidak menghasilkan tanaman yang bermanfaat, maka Anda termasuk di antara mereka yang mengaku yang menerima air hujan, tapi sayangnya tidak ada buah yang membuktikan sehatnya iman. Jelas bahwa saat dia menggunakan contoh ini, dia ingin memberitahu kita bahwa kita memiliki salah satu dari 2 kemungkinan. Tanah dapat menghasilkan tanaman yang berguna bagi mereka yang tanahnya digarap demi mereka, tapi ada jenis tanah lain yang menghasilkan duri dan akhirnya harus dibakar. Dia menyajikan 2 kelompok seperti dia menyajikan firman Tuhan sebagai pedang yang juga membedakan antara 2 kelompok. Jelas bahwa sejak awal surat itu dia terus mengatakan bahwa orang Ibrani adalah 2 kelompok. Dia tidak berbicara tentang 1 kelompok yang mungkin binasa atau tersesat. Saya ingin mendengar komentar-komentar Anda tentang ayat ke-9. Ia berkata, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Apakah hal-hal yang lebih baik ini? Saudara ayat, lihat frasenya. Saya perlu membandingkan ayat 9 dengan ayat 4. Dalam ayat yang keempat, yang pernah diterangi hatinya, ia berbicara tentang mereka dalam bentuk orang ketiga. Dalam ayat 9, ia bicara kepada orang percaya sejati yang menyemangati mereka. Di sini ia mulai memberi dorongan semangat. Dia menyelesaikan peringatan dan mulai meyakinkan dan memberi dorongan. Dia berkata, tetapi saudara terkasih, saya yakin bahwa kamu telah menerima keselamatan dan buah-buah keselamatan dimanifestasikan. Dan kemudian dia menyebutkan 2 atau 3 hal. Dia berkata dalam ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupakan pekerjaanmu. Kamu memiliki pekerjaan iman. Yang kedua adalah kerja didasari kasih yang kamu tunjukkan terhadap namanya. Kasihmu kepada Tuhan mencakup suatu kerja dan kerja ini telah dimanifestasikan dalam melayani Tuhan. Hal ketiga adalah oleh pelayanan kamu kepada orang kudus yang masih kamu lakukan. Itu berarti keberlangsungan. Itu adalah orang-orang
yang memiliki perbuatan, iman, kerja, didasari kasih dan terus menghasilkan buah. Jelas bahwa ketika dia berkata tentang kasih, dia berkata sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya. Kasih yang melandaskan kerja. Atau izinkan saya mengatakan pekerjaan dan kerja karena kasih. Kasih adalah kata dengan konsep yang luas, dan orang-orang menyalahgunakannya dan salah paham. Mohon jelaskan tentang kasih yang melandasi kerja versus hanya bicara dan kasih yang tidak disertai kerja. Kasih yang tidak disertai bekerja itu hanya pamer. Oke. Terlalu banyak ekspresi kasih, tapi yang tidak memiliki bukti. Anak-anak, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasihku kepadamu akan terbukti dengan mengerjakan sesuatu untukmu dan menawarkan sesuatu kepadamu. Tetapi jika sekedar berbicara hanya slogan dan dunia penuh dengan slogan-slogan kasih. Oke, dia mengatakan tentang kasih yang disertai kerja ini yang kamu tunjukkan terhadap namanya. Karena kasih tertuju pada nama Tuhan seperti yang dia katakan. Saya mengharapkan dia mengatakan sesuatu seperti Anda melayani dalam namanya, memberitakan namanya, melakukan sesuatu untuk dia. Tapi dia berkata oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan. Apa yang Anda lihat dalam pelayanan kepada orang-orang kudus yang terkait dalam nama Tuhan? Apapun ditawarkan untuk melayani seorang murid karena dia mengikuti Kristus dianggap sebagai pelayanan kepada Kristus sendiri. Mungkin kita ingat bahwa apa yang akan dikatakan Kristus dalam penghakiman orang hidup kepada mereka yang melayani saudara-saudara mereka dari orang-orang Yahudi. Mereka akan menjadi orang non-Yahudi yang percaya pada Mesias yang akan memerintah. Ia berkata, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Mereka menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau? Dan dia menjawab, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, ayat prinsip yang sama masih berlaku. Jadi bagi saya, di manakah saya kepada Kristus? Kunjungi kawanan domba Kristus. Yang lapar, yang lemah, yang miskin, tersandung, sedih, dan mengunjungi para janda dan anak yatim. Kasih kita seharusnya tidak hanya berbicara di gereja. Benar, Tapi di manakah buktinya? benar, Dalam kehidupan sehari-hari? benar. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Ayat 12 berkata agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut oleh karena iman. Apakah ini berarti bahwa kita berada di antara orang-orang beriman tetapi hanya mengikut mereka sebagai teladan? Tentunya kelanjutan ayat ini berkata yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Mohon penjelasan Anda. Kata sehingga terkait dengan apa yang sebelumnya. Apa yang mendahului adalah ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama. Kesungguhan apa? Mereka menunjukkan kesungguhan dalam pekerjaan iman dan dalam kerja kasih. Dan dia melihat dengan mata tajam bahwa mereka perlu harapan yang memenuhi hati mereka. Harapan kemuliaan surgawi bersama Kristus. Jadi dia berkata, keinginan saya adalah bahwa Anda terus memegang pengharapan dan sampai pengharapan ini terpenuhi, Anda perlu mengerjakan pekerjaan rumah ini. Ikuti siapa yang mendahului Anda dalam sejarah karena mereka selalu berpegang pada janji-janji Tuhan. Dalam iman disertai dengan kesabaran dan menunggu. Oke, dia menyuguhkan kepada mereka sekelompok orang percaya dari perjanjian lama yang memiliki janji dan mereka mentaatinya. Benar. Terima kasih Dr. Farid, Tuhan memberkati. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Pasal 6 dia berbicara tentang sebuah kelompok dan berkata mereka yang pernah diterangi hatinya dan lain sebagainya dari ayat 4 sampai 6. Mohon jelaskan tentang 5 atribut dan makna-maknanya yang digenapi di dalam kelompok ini. Atribut dimulai dengan 1, pernah diterangi hatinya. Itu berarti bahwa terang bersinar di pikiran mereka. Jadi yang asli, yang palsu telah dicerahkan oleh hatinya. Kedua, telah merasakan karunia surgawi, berarti kasih karunia yang dinyatakan di dalam Kristus, atau itu berarti bahwa kekristenan adalah karunia dari Allah.
Yang ketiga, mereka telah bermitra dengan Roh Kudus. Dia tidak mengatakan bahwa mereka menjadi tempat tinggal Roh Kudus, tetapi mitra. Dan mitra berarti bahwa mereka melihat pekerjaan besar Roh Kudus dan keajaiban dan tanda-tanda, tapi mereka hanya Itu pada zaman mengaguminya. kerasulan pertama. Iya, itu terjadi pada zaman kerasulan pertama. Keempat, telah mengecap kebaikan firman Tuhan. Mereka melihat kesetiaan Allah yang hidup dalam penggenapan janji-janjinya. Kelima, telah merasakan karunia dunia yang akan datang, kuasa-kuasa yang akan terjadi secara berlimpah dalam milenium. Mereka melihat sampelnya pada awal zaman kerasulan. Benar, bagaimana Dr. Farid? Sempurna. Oke. Tuhan berkatimu. Setelah membicarakan tentang itu, dia berkata mereka telah murtad. Apa arti kata murtad? Murtad terjadi ketika seorang menjadi seorang Kristen tetapi berbalik kembali ke penyembahan berhala. Atau ketika seorang Yahudi menikmati kekristenan tetapi kembali lagi ke Yudaismenya. Ini bukan hanya kesalahan, tetapi peralihan terakhir Iya, dari pribadi peralihan. Kristus yang merupakan bukti bahwa dia tidak otentik. Dr. Farid, Sempurna. saya punya pertanyaan tentang apa jaminan bahwa orang percaya tidak binasa, karena kata-kata ini tidak dapat diterapkan pada kelompok orang percaya yang sejati. Bagaimana kita tahu bahwa ada jaminan bagi orang percaya untuk tidak binasa? Pertama, orang percaya yang sejati dapat memiliki keraguan, tetapi Kristus akan memulihkannya karena kita memiliki doa syafaat Kristus seperti yang terjadi pada Petrus. Ya. Oke. Ketika dia ragu, tetapi jiwanya dipulihkan. Orang percaya mungkin jatuh dalam dosa, tetapi tidak pernah hidup dalam dosa karena Roh Kudus berdiam dalam Oke. kita. Ketiga, kita mungkin didisiplinkan karena kita telah berbuat dosa, tetapi kita tidak akan pernah binasa karena Tuhan menerima kita ketika kita bertobat kepadanya. Kristus berkata bahwa domba-dombanya ada dalam Dalam tangannya. tangannya. Tidak binasa selamanya. Amin. Baik, terima kasih Luar semua. biasa. Terima kasih Dr. Farid, Tuhan memberkati. Terima kasih. Pemirsa terkasih, seperti yang telah kita pelajari di episode hari ini dan melalui episode-episode sebelumnya bahwa surat kepada orang Ibrani tidak berbicara tentang satu kelompok, tapi berbicara tentang dua kelompok. Ada kelompok yang sejati, yang otentik, namun ada juga kelompok palsu dengan kepura-puraan yang sangat dangkal. Ada satu yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, penerimaan yang sejati, dan ada orang yang mengakui dia dalam pengakuan yang dangkal. Jadi ketika Anda menemukan dalam surat kepada orang Ibrani, kata-kata tentang murtad atau binasa, ini tidak berlaku untuk kelompok-kelompok otentik, tetapi berlaku pada kelompok yang berpura-pura, yaitu pengakuan yang dangkal. Seperti hari ini Anda melihat banyak orang berkata, saya adalah Kristen, tetapi saya meninggalkan Kristus dan meninggalkan kekristenan. Jangan panik, orang itu awalnya bukan Kristen sejati. Rasul Yohanes berkata tentang grup ini, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk kita, mereka akan tetap bersama-sama dengan kita. Banyak yang buat pengakuan yang dangkal tentang Kristus, tapi mereka meninggalkan Kristus kapanpun mereka mau. Tetapi yang sungguh menerima Kristus tidak dapat direnggut dari tangan Kristus, karena dia ada di tangan Kristus. Bukan Kristus yang ada di tangan mereka, tapi mereka di tangan Kristus. Kristus berkata domba-dombanya ada di tangannya. Pemirsa terkasih, jika Anda memiliki keyakinan yang tulus di dalam Kristus, dan dalam karya Kristus, dan Anda telah menikmati kelahiran yang kedua, menjadi salah satu dari anak-anak Allah, dan Roh Kudus diam di dalam Anda tidak akan pernah binasa, karena Anda adalah anggota tubuh Kristus, dan tubuh Kristus tidak akan pernah tiba di kemuliaan dengan anggota yang hilang. Karena dia adalah bagi kita di kayu salib, kita pasti akan tiba dengan selamat ke rumah Bapa di surga. Saya yakinkan Anda tidak akan pernah tersesat, atau jika Anda terpleset, ketahuilah bahwa Kristus ada dalam kemuliaan bagimu sebagai pendoa syafaat yang mampu memulihkan Anda sehingga Anda dapat mengatakan dengan Daud yang berkata dalam Mazmurnya, Ia menyegarkan aku, menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski
ubah dan bebaskan aku.